I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know Pengertian komunikasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Pengertian komunikasi ada dua, yaitu secara etimologi dan secara harfiah. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yakni cum atau kata depan yang berarti dengan atau bersama, dengan kata umus, atau sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda komunio. Komunio dalam bahasa Inggris artinya kebersamaan, persatuan, gabungan pergaulan, atau hubungan. Yang kedua ada secara harfiah, yaitu adalah pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran, atau hubungan. Komunikasi juga dapat dibedakan lagi dalam beberapa bentuk. Komunikasi dari segi penyampaiannya, ada komunikasi lisan dan tertulis. Apa sih perbedaan komunikasi lisan dan tulisan? Yaitu bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung pada lawan bicara. Komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Contohnya, saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung. Selain itu, komunikasi lisan juga dapat dilakukan melalui alat komputer yang dilakukan dengan fasilitas konferensi jarak jauh. Yang kedua ada komunikasi tulisan, yakni komunikasi yang dilakukan melalui tulisan seperti yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat, melalui pos, telegram, faksmili, surel, dan sebagainya. C. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi menurut cara penyampaiannya. Berdasarkan cara penyampaiannya, jenis-jenis komunikasi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu komunikasi verbal, nonverbal, tertulis, dan visual. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata dan bahasa untuk menyampaikan pesan secara lisan maupun tertulis. Sementara komunikasi nonverbal melibatkan ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan gerak tubuh. Komunikasi tertulis terjadi melalui surat, naskah, gambar, atau spanduk. Sedangkan komunikasi visual menggunakan seni, gambar, sketsa, atau grafik untuk menyampaikan informasi. Yang kedua yaitu komunikasi menurut kelangsungannya. Menurut kelangsungannya, komunikasi dibedakan menjadi 2, yaitu komunikasi langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung yaitu komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan atau campur tangan perantara pihak lain ataupun media komunikasi serta tidak dibatasi oleh jarak. Sedangkan komunikasi tidak langsung yaitu komunikasi yang tidak langsung dilakukan melalui perantara baik itu pihak ketiga atau bantuan alat komunikasi lainnya. 3. Komunikasi menurut perilakunya. Berikut merupakan 3 jenis komunikasi menurut perilakunya. Pertama yaitu komunikasi formal. Komunikasi formal biasanya terjadi dalam suatu organisasi. Komunikasi seperti ini biasanya sudah mempunyai aturan tata caranya sendiri menurut aturan dari organisasi atau perusahaannya. Yang kedua, komunikasi informal, yaitu terjadi dalam suatu organisasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak dapat pengakuan resmi yang juga tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu komunikasi nonformal, yaitu komunikasi nonformal adalah komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas atau pekerjaan organisasi. Komunikasi 4 yaitu komunikasi menurut maksudnya. Komunikasi menurut maksudnya adalah komunikasi yang dilakukan dengan maksud tertentu dari yang menyampaikan informasi, inisiatif komunikator, dan menjadi suatu penentu. Contohnya yaitu pidato, wawancara, dan memberi tugas atau perintah. Yang kelima, komunikasi menurut ruang lingkupnya. Komunikasi menurut ruang lingkupnya yaitu merupakan batasan jenis komunikasi yang sedang dilakukan dan dapat dibedakan menjadi 2 hal, yaitu komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal yaitu
yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan tersebut saja. Sedangkan komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang berlangsung antara organisasi kepada pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. 6. Komunikasi menurut informasinya, yaitu dapat dibedakan menjadi 5, yaitu 1. Komunikasi satu arah, yaitu merupakan komunikasi yang berlangsung satu pihak saja. Yang kedua, komunikasi dua arah, yaitu merupakan komunikasi yang bersifat timbal balik. Yang ketiga, komunikasi ke atas, yaitu merupakan komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada atasan. Yang keempat, yaitu komunikasi ke bawah, yaitu merupakan komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahan. Yang kelima, komunikasi ke samping, yaitu merupakan komunikasi yang terjadi di antara orang yang memiliki kedudukan. 7. Komunikasi jaringan. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, komunikasi akan dapat terlaksana menurut sistem yang ditetapkannya dalam jaringan kerja yang dianungi. Komunikasi menurut jaringan kerja ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu komunikasi jaringan kerja rantai, yaitu komunikasi yang terjadi menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando sehingga mengikuti pola komunikasi formal. Yang kedua, komunikasi jaringan kerja lingkaran, yaitu komunikasi yang terjadi melalui saluran komunikasi yang terbentuk seperti lingkaran. Yang ketiga, yaitu komunikasi jaringan bintang, yaitu komunikasi yang terjadi melalui saluran sentral dan salurannya yang dilalui lebih pendek. Macam yaitu A. Komunikasi individu dengan individu lain, B. Komunikasi individu dengan lingkungan yang lebih luas, C. Komunikasi individu dengan dua kelompok atau lebih. 9. Komunikasi menurut jumlah pelaku dalam komunikasi. Komunikasi menurut jumlah pelaku adalah komunikasi yang selalu terjadi di antara sesama manusia, baik individu maupun kelompok. Komunikasi ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu komunikasi perseorangan, yaitu komunikasi yang terjadi secara individual atau pribadi dengan pribadi tentang permasalahan yang bersifat pribadi juga. Komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang berlangsung dalam suatu kelompok atau tentang masalah-masalah yang menyangkut kepentingan banyak orang dalam kelompok. Peran komunikasi dalam kehidupan manusia. Komunikasi tidak akan terjadi jika tidak ada seorang pun yang membutuhkannya. Seseorang akan membutuhkan komunikasi jika dia menyadari adanya makhluk hidup selain dirinya. Jika dunia begitu sunyi dan tidak ada makhluk hidup, maka tidak akan terjadinya komunikasi. Dan kita perlu berada sistem komunikasi. Manusia membutuhkan komunikasi untuk bertanya, berdiskusi, menyampaikan informasi, dan menerima informasi dari individu lain. Tanpa komunikasi, tidak akan ada pesan atau informasi yang perlu dikirim dan disampaikan. Komponen dalam berkomunikasi. Komunikasi dapat terjadi jika manusia memiliki orang lain untuk diajak berkomunikasi. Dalam hal ini, minimal harus ada 2 orang yang melakukan komunikasi dan harus ada yang disampaikan, yaitu pesan atau informasi. Kedua orang tersebut akan menggunakan media perantara untuk mengirimkan informasi dalam bentuk teks, gambar, atau suara. B. Media pengiriman informasi. Dahulu, pesan atau informasi dalam bentuk teks atau gambar dikirim dengan bantuan udara yang bergerak merpati pos. Setelah manusia mengenal adanya listrik, pengiriman pesan atau informasi dilakukan dengan bantuan sinyal listrik, contohnya melalui telegram dan telepon. Manusia tidak berhenti berinovasi dan pada akhirnya menemukan media gelombang radio, microwave, dan satelit, sehingga dapat berkomunikasi menggunakan telepon seluler dan internet. Dapat dikirakan
dapat diperkirakan pada abad mendatang, inovasi akan terus dilakukan dan banyak teknologi baru yang akan muncul untuk mempermudah proses komunikasi. C. Informasi dan sinyal. Bila posisi kita berada dekat dengan si penerima pesan, maka bentuk informasi yang akan disampaikan dan tidak mengalami perubahan, dengan jelas akan terdengar atau terbaca. Begitu juga sebaliknya, pada telepon, suara kita diubah menjadi sinyal listrik dan dikirimkan oleh rangkaian transmitter telepon receiver tujuan, untuk kemudian diubah menjadi suara yang terdengar oleh si penerima. Syarat terjadinya komunikasi yang baik. Ada dua hal yang menjadi persyaratan utama sehingga komunikasi yang terjadi dapat terlaksana dengan baik, yaitu 1. Transmitter dan receiver bicara bahasa yang sama. Artinya, transmitter dan receiver harus menggunakan bahasa kode sinyal yang sama yang dapat dipahami oleh kedua peralatan telekomunikasi tersebut. Komunikasi yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain akan lebih baik dibandingkan komunikasi secara manusia dengan hewan. 2. Adanya pengontrolan terhadap kesalahan. Untuk menghasilkan komunikasi yang baik, transmitter dan receiver harus memiliki pengontrolan terhadap kesalahan dalam pengiriman pesan atau informasi. Dengan bantuan rangkaian atau aplikasi pemrograman pendeteksi dan pengoreksi kesalahan, maka kesalahan dalam pengiriman informasi dapat segera diketahui dan diperbaiki, dan memastikan receiver menerima pesan atau informasi yang benar dan akurat.